belakangan ini performa Onyx ID kan lagi jadi sorotan ya. Langsung deh internet rame isunya satu, timnya retak. Ada gosip berantem internal, macam-macam lah. Tapi beneran gitu? Atau ini cuma asumsi doang? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Nah, ini nih kalimat saktinya yang beredar di mana-mana. Onyx pecah, pemainnya ribut, makanya performanya anjlok. Ceritanya kan dramatis banget ya, jadi gampang nyebarnya. Soalnya kalau tim sekelas mereka tiba-tiba goyah, nyalain konflik internal, itu emang jawaban paling gampang. Tapi pertanyaannya, apa yang gampang itu selalu benar? Inilah pertanyaan utamanya. Sebelum kita semua ikut-ikutan bikin kesimpulan, gimana kalau kita jadi detektif dulu sebentar? Kita coba pisahin, mana nih yang cuma asumsi liar, dan mana fakta yang beneran bisa dipegang. Yuk, kita mulai dari tuduhan yang paling berat. Oke, pertama-tama kita langsung hajar isu utamanya. Beneran ada pertengkaran di dalam tim? Soalnya, ini tuh akar dari semua spekulasi lain. Kalau ini aja nggak bener ya, semua cerita soal tim retak bisa langsung ambruk. Nah, disinilah bedanya kelihatan banget. Di satu sisi, media sosial tuh berisik banget. Semua orang ngomong. Tapi di sisi lain, pihak Onyx-nya diem 1000 bahasa. Sama sekali nggak ada loh pernyataan resmi, baik dari pemain, coach, ataupun manajemen, yang bilang, iya kita lagi ada masalah. Ingat ya, di dunia profesional, kalau nggak ada konfirmasi resmi, artinya itu semua masih sebatas spekulasi. Oke, lanjut. Argumen kedua yang sering banget dipakai. Bahasa tubuh. Para detektif di internet ini nunjuk-nunjuk ekspresi dingin para pemain di panggung sebagai bukti. Katanya sih, muka nggak bisa bohong. Tapi apa benar sesimpel itu? Ini nih yang sering banget kejadian. Kita salah baca. Kita ngira muka fokus itu muka marah. Coba deh kalian bayangin tekanan di atas panggung itu kayak apa. Ditonton jutaan orang, nasib tim dipertaruhkan. Kira-kira prioritas mereka senyum manis ke kamera atau mikirin gimana caranya menang? Nah, muka serius itu seringnya bukan tanda perpecahan, tapi justru tanda kalau mereka lagi super profesional. Oke, argumen selanjutnya, ini juga sering banget jadi bahan omongan, soal drafting atau pilihan hero. Beberapa draft Onyx dibilang aneh banget, sampai-sampai muncul tuduhan kalau mereka sengaja kalah atau nge-throw. Penting banget buat kita ingat ya, drafting di level pro itu rumitnya bukan main. Draft yang di mata kita kelihatan aneh, itu bisa punya banyak arti. Bisa jadi mereka lagi eksperimen strategi baru, bisa jadi mereka salah baca meta, atau bisa juga lawannya yang pinter banget nge-counter. Langsung loncat ke kesimpulan kalau itu sabotase internal, wah itu kejauhan banget sih logikanya. Oke, kita udah coba patahin beberapa asumsi utama tadi. Sekarang pertanyaannya, kalau bukan karena ribut-ribut, terus kenapa dong performa Onyx bisa turun? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan yang lebih masuk akal. Jawabannya mungkin nggak sedramatis gosip soal pertengkaran ya, tapi justru disitulah letak logikanya. Nah, ini dia beberapa kemungkinan yang jauh lebih logis. Pertama, metagame itu kan dinamis ya, selalu berubah. Jadi strategi lama bisa aja udah nggak seefektif dulu. Kedua, lawan juga nggak diem aja dong, mereka pasti belajar, dan akhirnya nemu cara buat ngalahin Onyx. Ketiga, jadi tim unggulan itu tekanannya gede banget loh. Dan yang terakhir, bisa aja mereka emang lagi proses adaptasi, coba rotasi pemain atau strategi baru. Semua ini tuh hal yang wajar banget di dunia kompetisi. Dan yang paling penting nih buat diingat, fase sulit kayak gini tuh ya siklus biasa, bukan sesuatu yang aneh atau jadi pertanda kiamat buat tim. Onyx tuh nggak sendirian ngalamin ini. Coba ingat deh, RRQ pernah kan ngalamin masa sulit, EVOS juga, bahkan tim squad Blacklist Internasional dari Filipina juga pernah ada di posisi ini. Jadi, apa yang dialami Onyx ini bukan akhir dunia, tapi ya sebuah fase yang juga pernah dan akan dihadapi semua tim besar. Jadi, setelah kita bedah semuanya, kita sampai di kesimpulan nih. Sebagai penonton yang cerdas, apa sih yang harusnya kita pegang? Nah, ini dia biang keladi dari semua keributan ini. Asumsi netizen, yaitu sebuah cerita yang dibikin bukan dari bukti nyata, tapi cuma dari potongan-potongan interpretasi pribadi. Ceritanya emang seru sih buat diikutin, tapi ya belum tentu benar. Maka dari itu, kesimpulan kita hari ini jelas banget. Sampai ada bukti yang benar-benar konkret atau pernyataan resmi dari Onyx sendiri, cerita soal ribut internal ini statusnya ya masih sebatas gosip. Titik, bukan fakta. Jadi aku mau tutup obrolan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kalian semua. Di tengah lautan informasi dan gosip, apalagi di dunia e-sports yang kita suka banget ini, kalian bakal milih buat pegang yang mana? Asumsi yang kedengarannya seru atau bukti yang nyata? Nah, jawabannya ada di tangan kalian masing-masing.